Oke, kita lanjut lagi ya. Ini sampai di ya. Jadi B itu punya ikatan dengan L. F ini punya 7 elektron valensi. Karena dia 7, dia hanya butuh 1. Ya, sisanya di luar 2, 5, 6, 7. Nah, seperti ini ya. Ini namanya struktur Lewis ya. Nah, kita lihat ternyata di dalam elektron ada pasangan elektron bebas. Ya, 4 bukan, HCl bukan, BX3 juga bukan. NH-nya ada 4. Ya, sorry, NH3 nih. NH3. Nah, N ya, H itu punya 1 elektron valensi. Kamu lihat di golongannya aja. Oh, di golongannya ini. Nah, berarti kita isi dulu ya yang 5 ya. 4, 5. Hidrogennya punya 1. Tuh. Nah, ternyata ini baru ketemu. Ya, pasangan elektron B ya, NH3 ya. Oke. Suatu atom X nah berarti kita lihat ada berakhir 3S. 3S2 berarti X ini adalah golongan 2A. Kalau golongan 2A berarti jadi X2 plus. Nah, jodohnya sama siapa? Cari yang ya, cari yang min. Ada di golongan. Nah, ini H. Enggak. Karena H itu ada di golongan 1. Ya, H itu plus 1. Nah, Cl min 1 ya. Ca 2 plus karena dia ada di golongan 2. PO4 itu yang 4 3 min. Nah, SO4 itu SO4 2 min. Nah, kan ketemu nih yang min ya. Cl PO4 tambah Cl min kayak yang udah kamu bikin nih. Jadi X Cl dan PO4 3 min. Berarti 3-nya buat ya. Berarti X3 PO4 2 kali. Ya. Nah, terus kalau dengan SO4 gimana? X2 plus dan min. Karena udah sama-sama 2 min, ya tulis ulang aja. Berarti X. Apa D dan E salah? Karena ini harusnya jawabannya. Oke? Ya. Ini yang nomor 11. Ya, kalau di screenshot kita ke bawahnya. Oke? Ya. Nah, lanjut ke soal nomor 12. Nyawa garamnya yang dapat mengeluarkan air berit. Rumus senyawa itu adalah ini soal pernah muncul di KSN juga deh. Saya lupa 2015 atau 2016. Yang nomor 12 ini ya. Nah, jadi kalau X 3S2, 3P6, ini 18, 4S2. Nah, ternyata terakhirnya ada di 4S2. Maka
dia golongan 2A. Berarti X jadi 12. Kayak gini, kita tinggal nyari nah, yang dapat mengerukkan air barit itu BaOH 2 kali. Ya. Nah, ini adalah yang mengandung kapur. Nah, berarti jodohnya sama CO3 2-. Berarti X2 plus tambah CO3 2-. Jadi XCO3 banyak. Ya. Kita dikasih tahu air barit itu apa. Cuman memang reaksinya nggak dikasih tahu. Ya, kan materi KSN itu sampai kelas 12. Jadi memang diharapkan tahu reaksinya seperti apa gitu. Yang kelas 10, kelas 12 nggak usah takut. Terus gimana Bu nanti kerjain soalnya? Ya, ada kok beberapa soal yang bisa kalian kerjakan gitu. Jadi nggak usah takut nggak bisa ngerjain semua, nggak apa-apa. Yang penting ada. Ya karena namanya juga KSN kan. Olimpiade Sains Nasional. Dari kelas 10 sampai kelas 12. Cuma pesertanya kelas 10 dan 11. Tuh. 13. Mau Olimpiade, mau closing sama aja. Soalnya tuh bisa tipe. Ya. Nah, lanjut ke soal nomor 13. Ikatan ion dapat terjadi antara dua atom elektron keluar. Nah, satu. Nah, jadi kalau yang A kalian harus ingat, kalau dia terakhirnya 4P1 pasti ada kan? Ada 3D10 dan 4S2. Kamu harus ingat-ingat ini. Nah, P ketemu D S dengan P gabungin nih, jumlahin. 2 tambah 1 itu 3. Berarti ini golongan 3A. Ya. Nah, terus dengan 3P1. Nah, jadi diingat-ingat nih urutan konfigurasi elektronnya ya. Nah, ternyata kalau digabung 3A. Kalau satu golongan seperti ini, ikatan logam. Yang A. Oke. Yang B. 4S2 dengan 4S2. Nah, ini kan sebelumnya 3. A 4P5, 4P5, 3D10, 4S2. Nah, jadi ada 4S2 di sini. 2 tambah 5, 7. Golongan 7A. Nah, dari golongan 2A jadi X2 plus. Kalau golongan 7A jadi X plus 9. Ya, ini namanya ikatan ion. Yang C atau nomor 3 ini juga mentok ya. Ini golongan 2A, ini juga golongan 2A. Nah, sama-sama di logam, berarti ini ikatan logam. Yang D 3S1 dan 3P5. Nah, ini berarti golongan 1A, ini golongan 7A. Nah, 1A jadi X plus 1. Kalau 7A, X 1. Nah, karena X yang ini 2. Nah, kalau di SBMPTN sudah di screenshot. Nah, soal berikutnya.
Nah, ada ya soal ini. Nah, ini kan ada nomor atom, kamu bisa pakai nomor atomnya. Saya kasih contoh misal CH3, CHCl3. Jadi atom ada C, kan urusannya. Ya, yang menjadi atom pusat adalah C, dikelilingi dengan H, dan Cl-nya 3. Nah, nah, ini enggak ada ya. Sedang H punya 1 elektron, Cl punya 7 elektron valence, ya. Nah, berarti kita gambarin aja. Ini kan ya, berikatan dengan Cl1. Hidrogen nyumbang 1. Malah nggak ada elektron bebas ya. Berarti CHCl3 ini adalah kovalen non ya, NH3 polar, jawabannya ini 2. Ya, BeCl2 elektron valensinya itu 2. Ya, berikatan sama Cl. Ya, nah, berarti yang BeCl2 juga bukan kovalen polar. Jawabannya yang NH3 dan H2O. Nah, inilah soal KSM. Kemarin kita terakhir di soal nomor 3, ya kan? Ini dulu deh, nomor 10. 10 pasti kalian bisa. Di antara konfigurasi yang menunjukkan unsur logam adalah, nanti gampang ya, kamu tinggal lihat konfigurasi elektronnya. S2 kan golongan 7A. Kalau golongan 7A kan dia X-1, ini non-logam. Nah, kalau dia min biasanya non-logam. S2 P6, golongan 8A. Golongan 8A gas mulia. Nah, ini jelas adalah non-logam. Ya. Ini 4S2-nya. S2 dengan tadi juga ini gabungnya, berarti ini golongan B. Golongan B itu golongan 4B, kalau golongan B itu logam transisi. Nah, gitu ya. Golongan B semuanya logam. Ingat. D4S2, 4B1. Berarti golongan A. 3A itu ada yang logam. Hati-hati. Ya. Golongan 3A ada yang logam. Ada golongan semi logam. Nah, ini yang terakhir 4S2, 4P6. Ini golongan 8A. Nah, ini juga non logam sama nih, golongan gas mulia. Jadi yang mana ya? Yang logam transisi. Pokoknya kalau ketemu golongan B, dia semuanya logam. Ya, golongan B itu semuanya logam. Nah, terlihat mudah tapi kan ya, mana logam, mana non-logam. Ini tidak segampang itu. Aduh, nomor 9. Rumus molekul suatu garam adalah kedua, ion X dalam garam ini, maka logam X adalah. Nah, kalau X punya 27,
sebenarnya ini gampang. Dari sini dulu. XCl2. Kalau dia membentuk XCl2, berarti nah, ya. Nah, kalau dia punya elektron kan, nah, melepas 2 elektron. Berarti yang 20 hanya 29. Kita cari nomor atomnya. Nah, unsur apa sih yang nomor atomnya 29? Cek ke atas. Ada di sini kalau nggak salah. Nah, ini ya. Yang nomor 29 adalah nih. Ya, nih itu. CU. Ya. Nah, ada tuh jawabannya. Ya. Nah, ini jawabannya CU. Ya, CU. Nah, nomor atomnya 20. Oke, agak dibalik ya. Kayak biasa. Jadi udah ada senyawanya dulu. Nah, kita urai dulu, baru nanti kita jumlahkan dengan elektron yang ada. Oke. 8. Di antara ion dengan muatan plus 2 dengan kontribusi elektron adalah S2. Nah, ini sebelum 3P6 itu ada 4S2. Nah, ini menyatakan yang dia lepas. Baru 3D yang lepas ini. Ya. Nah, berarti kalau kita hitung ion ada 10 elektron. Nah, kita tinggal cari yang jumlahnya 30 elektron kemarin apa ya kalau nggak salah. A apa? ZN, Bu. N. Sama ya sama yang kemarin ya? Iya. Sama. Ya udah, lanjut lagi kalau gitu. Dah. Ini energi kisi suka-suka nongol gitu ya. Nah, biasanya sih dilihat dari ikatannya. Nah, energi kisi ini aja, jadi nggak perlu mikirin apa sih gitu ya. Jadi kita membandingkan logika aja. Nah, kanan itu kan elektron valensinya kan makin gede. Nah, ketika dia melepaskan elektronnya itu butuh energi yang besar ya. Sehingga kalau ditanya energi kisi mana yang paling NAI, LIF, KBr, NaCl, dan CSI. Ini kita bisa lihat dari jumlah ionnya atau urutannya. Ya. Nah, kita lihat NAI, LIF. NAI, LIF. Nah,
aja. Dan ya. NAI, LIF, KBR, NaCl, CF. Ya. LIKNACS. Kita lihat yang depannya aja. Halina kawin Robi CS. Nah, ini kan ada nih. LINAKCS. Kan urutannya gini ya. Nah, LINAKCS ada semua kan? LINAKCS NA. Kedua NA-nya antara NAI dengan NaCl. Ya, IFBRCLI. 7A itu ada istri calon baru, istri Ateng. Jadi ada M, I, dan BR. Jadi ada 4 gitu ya. Nah, kita lihat apakah NAI dengan NaCl Nah, kita bandingkan dengan energi kisi tadi berhubungan dengan energi yang dilepaskan yang paling banyak. Nah, berarti kita lihat yang makin ke bawah, dia kan makin besar energinya. Maka antara ini ada CS, berarti CS gitu ya. Terus sama golongan 7A juga yang kebesar makin bawah ya, berarti CSI. Nah, jadi kita tinggal lihat urutannya ada di mana. Jadi kita cari yang kalau, sorry ini yang paling kecil ya. Sorry, terbalik. Karena dia paling kecil, berarti cari energi yang terendah. Energi itu makin ke atas makin besar ya. Ke atas makin besar. Karena yang ditanya makin kecil, berarti cari yang paling bawah. I di sini sama, ini BR. Nah, I yang paling bawah, berarti ke atasnya makin tinggi gitu ya. Berarti cari yang paling bawah. B. Yang ke atas makin besar apa jari-jari ya? Nah, kalau dia jari-jarinya makin panjang, makin gede, jari-jari besar, itu energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron juga besar. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ke soal yang nomor
radius Na, Mg, dan Al. Ini kalau kita lihat, ini ya Na dulu, ya kan? Mg dan Al gitu ya, karena ini golongan 1. Nah, kalau jari-jari kemarin gitu ya, makin ke kiri makin besar gitu ya. Ini jari-jari. Nah, kalau jari-jari ion itu hampir sama. Nah, jadi hampir sama karena ini dalam bentuk ion semua. Jadi yang paling besar adalah si Na, berarti Na lebih besar dari Mg, lebih besar dari Al. Ya enggak? A lebih besar dari Mg, berarti Na di belakang ya. Na lebih besar dari Mg, lebih besar dari Al. Berarti jawabannya yang D. Oke. Nah, ada di screenshot ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, kita jawab. Beda ya nih nomor 5, nomor 5-nya momen dipol belum. Nah, yang nomor 4 deh. Isoelektronik. Kalau kemarin kalian belajar elektron yang sama. Elektron yang sama. Kan ada isobar, isoton, isotop gitu ya. Ada juga yang namanya isoelektron. Ya, yang isoelektron yang paling yang sama adalah yang mana? Nah, kita bisa hitung ya. SO3. SO3 ini nomor atom S kan 16. Kita jumlahin aja nomor atomnya. Ditambah nomor atom O kan 8 kali 3. Gitu ya. 16 tambah 8 kali 3. Berapa nih? 8 kali 3, 24 tambah 16, 40. C itu kan 6 ya, elektron valensinya. Terus dia ditambah dengan oksigen ke 8 kali 2, karena oksigennya ada 2. 6 tambah 16, 22 elektron. Terus NO2 plus tambah 8 kali 2, kurangin 1, karena di sini ada plus. Ini ya, 22 elektron ya. Nah, terakhir Cl min. Cl nomor atomnya 17 tambah oksigen nomor atomnya 8 kali 2 tambah 1. 16 tambah 17 tambah 1, 18 tambah 16, 4. 34 elektron. Jadi elektron yang sama yang mana? Ada NO2. Oke, dah selesai materi kami. Silahkan ditanyakan. Ya, soal-soal KSM yang Ibu kasih ini adalah soal 2021, 19, 18 Ibu kumpulin semuanya, gitu ya. Nah, yang kalian kerjakan ya, kalau mau cari soal lain juga boleh. Terima kasih. Besok kita akan membahas tentang molekul. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Bu.